kita akan mengundang dua speakers yang merupakan di upcoming generation dari PERKI maupun PIKI, yaitu Dr. Bambang Widyantoro, MD PhD, yang sekarang berada di Rumah Sakit Jantung Harapan Kita, dan satu lagi adalah Dr. Andin Dina Munawar. Ya. Keduanya ini memang merupakan generasi yang akan datang yang sedang memenuhi semua persyaratan untuk menjadi medical scientist trainers program. Jadi suatu fellow interventional suatu saat memang bukan hanya skill prosedur, tapi juga harus diperkuat dengan medical science yang kuat. Jadi seperti bisa dilihat dalam CV Dr. Bambang, memang beliau ini PPDS di Harapan Kita, kemudian dikirim ke Jepang sewaktu dalam PPDS dan mendapatkan PhD dalam Basic Science dan Cardiovascular Science di Jepang, tapi kemudian menyelesaikan program studi SPJP dan sekarang merupakan researcher di Departemen Kardiologi Kedokteran FKUI maupun juga di FKUI dari IMERI. Dr. Bambang akan menyampaikan nanti tentu mengenai randomized clinical trials. Dan pembicara kedua adalah Dr. Dian Andina Munawar, yang sekarang masih berupa kandidat PhD, tapi saya kira sebentar lagi selesai. Ini berbeda, menyelesaikan program training kardiologi sampai SPJP, tetapi kemudian menempuh program training subspecialty di Australia sekaligus mengambil program PhD. Jadi ini sekali lagi mencetak medical scientist dan training program yang sangat lengkap, ya, yang akan mengupas masalah meta-analisis di dalam intervention kardiologi. Kita beruntung mendapatkan support dari senior kita yang selama ini kita kenal sebagai yang selalu memberikan materi mengenai evidence-based medicine, yaitu Profesor Sudigdo Sastroasmoro. Beliau tidak akan pensiun sebagai pengajar ataupun pendidik di FKUI dan juga di profesi Kemenkes. Yang kedua adalah Dr. Sunu Budi Raharjo. Ini juga sama seperti Dr. Bambang, menyelesaikan program PhD Basic Science dan Basic Cardiovascular Science dulu, baru kemudian menempuh program kardiologi klinik spesialis, ya, dan sekarang merupakan tokoh peneliti yang sangat kuat di Harapan Kita, ya. Yang ketiga ini saya kira sangat menarik, Dr. Jarit Atobari dari UGM. Beliau termasuk yang paling muda dari ketiganya, tapi kalau kita lihat penelitian dan publication, baik di Eropa maupun di dalam negeri, kita yakin bahwa beliau akan menjadi tokoh farmako dan farmakoekonomik di kita yang akan datang. Nah, untuk tidak menambah waktu, saya akan tampilkan di sini, memang learning objektifnya adalah to comprehend why interventional cardiologists need RCT. Kemudian, to obtain overview on how to do critical appraisal and interpret suatu RCT. Saya kira ini sangat penting. Dan ketiga adalah to discuss the approach and interpretation of systematic review and meta-analysis. Dan ini tentu akan every well-trained interventional cardiologist ke depannya should have the ability to critically appraisal scientific publication. Jadi ini learning objektif yang memang tidak akan selesai dalam 1-2 jam, tapi kita akan maju terus dengan objektif tersebut. Nah, untuk sedikit membuka wawasan mengenai RCT dan meta-analisis, saya tampilkan tokoh kardiologi barangkali sedunia sangat mengenal, yaitu Dr. Gary Mintz, ya. Dan ini kira-kira tanggal 6 Juni yang lalu ada program CRT Fellow
di mana beliau memberikan lecture 30 menit saja, when should you use IFUS and why. Jadi topik ini disampaikan pada slide pertamanya, barangkali bisa disampaikan. Beliau menyatakan bahwa apa yang akan dia kemukakan itu berdasarkan sekian banyak randomized control trial, sekian banyak meta-analysis, dan sekian banyak registries. Jadi saya kira ketiga hal ini yang membuat beliau begitu yakin untuk memberikan lecture yang sangat spesifik. Kenapa harus digunakan IFUS ya? Di situ ada yang kuning itu adalah OCT ya. Jadi saya kira dengan pembukaan ini, apa yang selalu dikemukakan oleh Dr. Fauzi sebagai National Coordinator dari Fellow Training di PIKI adalah kita, silahkan slide berikut ya. Jadi kita ingin apa yang dicapai oleh SKY, bahwa framework of high quality cardiovascular procedure itu berdasarkan hal yang penting, yaitu the right patient, the right procedure decision, dan ini tentu berdasarkan ongoing clinical trials yang harus kita ikuti secara terus-menerus, sehingga kita akan bisa mencapai tujuan right quality cardiovascular dengan baik. Jadi saya kira untuk hemat waktu, saya akan mohon pembicara pertama, Dr. Bambang Widiantoro, untuk menampilkan mengenai randomized control trial, utamanya di dalam clinical dan interventional cardiology. Silakan Dr. Bambang. Baik, terima kasih banyak Dr. Sunaria, dan yang saya hormati para senior panelis, Prof. Dikdo, kemudian Dr. Jarir dan Dr. Sunu. Saya terima kasih diberikan panelis yang sudah tidak asing lagi bagi kita, sehingga nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan sulit, para panelis akan bisa menjawab dengan tepat dan cepat ya Dr. Sunaria. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi pada sore hari ini izinkan saya untuk memulai dengan menampilkan hasil survei kecil yang sempat saya buat kira-kira 2 hari yang lalu. Hari Rabu saya share, dan terima kasih kepada teman-teman sejawat intervensionis muda yang sudah menyempatkan diri meluangkan waktu sekitar 5 menit untuk mengisi survei ini. Mudah-mudahan hasil survei ini bisa dijadikan bahan diskusi yang menarik pada sore hari ini. Jadi ada 60 dari hampir 100 sejawat yang kemarin sempat saya undang untuk mengisi survei ini. Sebagian besar baru menyelesaikan fellowship kardiologi intervensi kurang dari 3 tahun, walaupun ada sekitar 18% yang sudah lebih dari 5 tahun. Kemudian 70% lebih menjalani fellowship intervensinya di Indonesia, kemudian ada 25% yang di Asia, dan ada sedikit yang di benua Eropa. Sementara jenis intervensi kardiologi yang dilakukan oleh sejawat yang mengikuti survei ini, sebagian besar memang prosedur koroner saja, namun ada juga 20-25% yang menjalankan prosedur koroner dan struktural, serta koroner dan vaskular perifer. Dengan lebih dari 40% di antara sejawat yang ikut serta menyatakan melakukan prosedur sekitar 100-250 prosedur per tahun. Nah, ketika saya tanyakan RCT di bidang apa yang berpengaruh pada praktik klinik sehari-hari mereka dengan prioritas 3 pilihan, sepertinya ini menarik karena lebih dari 60% menyatakan topik RCT tentang revaskularisasi pada stable CAD atau chronic coronary syndrome. Kemudian juga lebih dari 60% juga yang menyatakan bahwa RCT di bidang procedural intervensi, baik itu left main, bifurcation, CTO, ataupun coronary imaging juga sangat mempengaruhi mereka.
dan juga ada hampir 60% yang menyatakan obat antiplatelet dan antikoagulan adalah topik RCT yang berpengaruh bagi mereka. Nah, lebih dari 80% sejawat ternyata pernah mengalami kesulitan dalam menginterpretasikan hasil RCT. Dan bagian mana yang paling sulit dipahami, yang paling banyak ternyata untuk bagaimana kita meyakini suatu studi RCT itu valid atau tidak. Kemudian bingung juga kalau hasilnya bertentangan dengan studi sebelumnya, dan juga ada juga yang ragu akan jumlah sampelnya cukup atau tidak untuk power untuk mendiferensiasikan perbedaan outcome. Nah, bagian yang membuat para sejawat sekalian bahwa hasilnya bermakna dan dapat diadaptasi dalam praktik klinis sehari-hari, lebih dari 40% menyebutkan mereka akan melihat the magic p-value. Kemudian ada 35% yang akan melihat apakah perbedaan luaran primernya itu bermakna atau tidak, dan ada juga yang mempertimbangkan number needed to treat yang rendah dari hasil suatu RCT. Dan saat ditanyakan pada saat menjalani fellowship, apakah sejawat diajarkan oleh para mentornya untuk mempelajari RCT dan menerapkannya dalam pengambilan keputusan, ini menarik sekali. 46% menyatakan kadang-kadang diajarkan oleh mentornya, berarti kadang-kadang tidak ya. Dan sekitar 35% menyatakan ya selalu diajarkan oleh para mentornya, dan ada hampir 20% yang tidak diajarkan oleh mentornya untuk mempelajari RCT dalam pengambilan keputusan. Namun berita baiknya adalah ketika bekerja sebagai intervensionis, ternyata lebih dari 90% sejawat yang ikut survei ini menyatakan bahwa hasil RCT dapat mengubah pengambilan keputusan dalam praktek klinik sehari-hari. Itu mungkin untuk mengawali presentasi saya. Nanti mudah-mudahan bisa banyak dibahas oleh para panelis yang lain. Izinkan saya untuk memulai presentasi saya. Baik, sesuai sejawat sekalian, sesuai dengan topik yang ditugaskan kepada saya ingin memberikan sedikit pengantar tentang randomized control trials. Mengapa kita sebagai seorang interventional cardiologist perlu untuk mengetahui hal ini. Teman sejawat sekalian mungkin masih mengingat dengan baik bahwa dalam 1 bulan terakhir ini kita dikejutkan dengan The Lancet Gate, di mana paper besar di 2 jurnal internasional yang reputable, yaitu Lancet dan New England Journal of Medicine, di-retract oleh authornya, dan setelah mendapatkan komentar dari para saintis dan juga klinisi. Sebagai note-nya, saya ingin menggarisbawahi bahwa penelitian yang dipublikasikan ini adalah sebuah registry multinasional. Jadi ini memang bukan RCT, nanti akan kita bahas kemudian. Nah, meskipun paper-paper atau manuskrip ini dipublikasi di jurnal internasional yang bereputasi baik, namun kita harus tahu bahwa tetap akan banyak pitfalls-nya dari publikasi ini. Sebagai editor jurnal, Prof. Dikdo, Dr. Jarir, dan Dr. Sunu sangat berpengalaman, pasti sudah sangat aware dengan beberapa problem kalau ada para author yang nakal dalam tanda kutip karena memfabrikasi data, ada falsification, duplication, dan juga ada konflik interest. Nah, untuk para klinisi seperti kita, memang pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa meyakini bahwa artikel penelitian yang kita baca ini memang secara saintifik valid dan dapat dipercaya. Nah, sejawat sekalian, sebagai interventional cardiologist, mungkin ada banyak anekdot ya. Ini saya tampilkan beberapa. Ada yang bilang bahwa apa yang bisa membuat kita menjadi interventional cardiologist yang extraordinary, ada satu quote dari India yang menyatakan bahwa kalau kita bisa meng-create
sebuah komplikasi yang dramatis dan berhasil mengatasinya, maka kita adalah interventional cardiologist yang extraordinary. Silakan kalau ada sejawat yang setuju dengan anekdot ini. Namun ada juga yang bilang bahwa good interventional cardiologist adalah yang bisa bekerja multitasking, bisa menyelesaikan masalah, biasanya adalah copy addict, seperti Dr. Sunaria dan Dr. Sunu ya, dan biasanya akan traveling keliling dunia. Jadi sejawat sekalian, kalau berdasarkan apa yang sudah kita pelajari bersama, tentu yang kita harapkan adalah seorang interventional cardiologist yang baik diharapkan dapat membuat clinical judgment yang akurat, bisa memilih best practice treatment dengan tetap menghormati nilai-nilai yang ada pada pasien, dan tentu saja yang tidak bisa ditinggalkan adalah kemampuan atau skill untuk melakukan high quality prosedur dalam tindakan kardiovaskular. Dan semua ini didasarkan pada the best scientific evidence yang tersedia. Mengingatkan kembali tentang level of evidence pada evidence-based medicine, yang ada di puncak piramida paling atas adalah meta-analysis dan juga systematic review dari berbagai randomized control trials. Kemudian di bawahnya paling tidak satu RCT dengan jumlah sampel yang besar. Kemudian baru di level berikutnya adalah control study yang tanpa randomisasi. Dan kemudian di level bawahnya adalah well-designed quasi-experimental study, dan baru di bawahnya adalah case control, comparative, descriptive study, dan lain-lain. Dan yang ada sebetulnya pada level yang paling bawah adalah expert consensus, yang memang belum bisa dibuktikan secara ilmiah. Level of evidence itu diadopsi juga oleh European Society of Cardiology dan juga oleh PERCI, di mana membagi level of evidence-nya secara umum adalah A, B, dan C berdasarkan meta-analisis, kemudian single randomized clinical trial, dan juga level of evidence yang paling rendah adalah dari expert opinion. Nah, untuk menjawab mengapa kita membutuhkan RCT pada intervensi kardiovaskular, saya akan menyampaikan dalam bentuk ilustrasi kasus. Ini kasusnya adalah kasus real, namun ada beberapa bagian yang saya modifikasi untuk bisa mengilustrasikan kenapa kita memerlukan RCT. Jadi ada seorang laki-laki 61 tahun, dia masuk ke IGD rumah sakit secondary care hospital yang tidak bisa melakukan primary PCI dengan keluhan angina khas infark dengan onset 6 jam sebelum masuk rumah sakit, dengan faktor risiko diabetes dan juga hipertensi yang tidak terkontrol. Pada pemeriksaan fisik didapatkan kompos mentis dengan tekanan darah 140/90, tidak ada kelainan pada pemeriksaan fisik yang lain dengan hasil gula darah sewaktu 220. Kita bisa apresiasi bahwa dari EKG dalam onset 6 jam angina, kita dapatkan irama sinus dengan ST elevasi dan mulai terbentuk Q patologis di anterior lead. Dan kemudian dokter jaga IGD-nya yang menerima pasien, mungkin dokter umum atau bisa juga PPDS, mengkonsulkan kepada kardiologis yang sedang bertugas, yang menyampaikan bahwa diagnosis pasien ini adalah laki-laki 60 tahun dengan acute anterior STEMI, onsetnya 6 jam, dengan komorbid diabetes mellitus dan hipertensi. Sudah diberikan oksigen, kemudian sudah di-loading dengan dual antiplatelet, yaitu ASA dan clopidogrel. Dan juga untuk anti anginanya diberikan nitrat sublingual. Sejawat sekalian, dalam percakapan antara dokter jaga IGD dengan dokter spesialis jantung yang dikonsulkan, muncullah pertanyaan klinis yang pertama. Pertanyaan klinis yang pertama adalah, apakah mereka akan melakukan fibrinolitik pada pasien ini di rumah sakit itu, ataukah mereka akan mentransfer, merujuk pasien ini ke rumah sakit lain yang punya kapasitas untuk melakukan primary PCI 24/7. Pada akhirnya mereka memutuskan, kita akan bahas nanti pertanyaan-pertanyaan klinisnya, pada akhirnya mereka memutuskan untuk merujuk pasiennya ke PCI capable hospital. 2 jam kemudian, pasiennya sampai di IGD rumah sakit rujukan, kebetulan di Rumah Sakit Jantung Harapan Kita. Pasiennya datang sampai di IGD kami dengan presentasi masih tetap nyeri dada dan disertai dengan sesak nafas.
Pasiennya tampak gelisah dengan tekanan darah 80/65, dengan mulai didengar ada ronchi basah, dan juga akralnya mulai dingin. Segera di IGD diakses sebagai acute anterior STEMI onset 8 jam dengan shock kardiogenik. Dengan gambaran EKG-nya yang kita lihat berubah menjadi new RBBB dengan tetap ada elevasi di anterior. Nah, diskusi antara dokter emergency dengan konsultan kardiologis yang bertugas kemudian menimbulkan kedua, yaitu apakah pasien ini akan reload dengan poten antiplatelet dengan tadi berdasarkan di rumah sakit sebelumnya sudah di loading dengan ASA dan clopidogrel. Pasien kemudian didorong segera ke cath lab, dan sampai di cath lab muncullah pertanyaan klinis yang ketiga. Ini pasien mau dipasang IABP atau tidak? Karena pasiennya STEMI anterior dengan shock kardiogenik, tensinya 80-an, akralnya dingin. Mereka memutuskan untuk quick in, quick out, langsung melakukan angiografi. Kita bisa apresiasi bahwa tampak ada total oklusi di proximal LAD dengan gambaran trombus, kemudian juga ada lesi yang signifikan di mid LCX dengan right coronary artery-nya yang tidak ada signifikan stenosis. Nah, muncullah di cath lab itu pertanyaan klinis yang berikutnya, yaitu dengan gambaran total oklusi di proximal LAD dan trombus, apakah mereka harus lakukan aspirasi trombus atau tidak? Pada akhirnya mereka tidak melakukannya, mereka langsung membuka dengan wire crossing dan kemudian predilate, dan kemudian akhirnya dilakukan primary PCI dengan implantasi satu drug eluting stent di proximal LAD dengan hasil baik, namun masih ada remain stenosis di vessel yang lain. Muncullah kemudian pertanyaan klinis yang kelima, apakah mereka akan revascularize culprit only seperti yang sudah dilakukan? Apakah harus melakukan revaskularisasi komplit pada pasien ini mengingat kondisinya adalah shock kardiogenik? Nah, sejauh sekalian kita bisa bayangkan dari satu kasus STEMI ini saja begitu banyak pertanyaan klinis yang bisa muncul. Dan kita bisa bayangkan apabila kita tidak berdasarkan pada data saintifik yang tersedia, maka semua pertanyaan klinis ini bisa sangat panjang menjadi bahan argumentasi yang mungkin akhirnya akan berdasarkan pengalaman empiris ataupun preferensi dari para operator atau kardiologis yang sedang bertugas. Jadi pada topik-topik seperti inilah RCT dapat berusaha untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan klinis ini. Kalau kita review secara cepat pertanyaan klinis yang pertama, apakah mereka harus melakukan fibrinolitik di rumah sakit first medical kontaknya atau di transfer? Data-data mulai dari tahun 93 ketika pertama kali RCT membandingkan fibrinolisis dengan angioplasti sampai Danami yang follow up 16 tahun dengan jelas menyatakan bahwa primary PCI memiliki outcome yang jauh lebih baik ketimbang fibrinolisis kalau onsetnya sudah lebih dari 3 jam. Termasuk saya cantumkan di sini adalah publikasi di New England Journal of Medicine 2003 yang menyatakan bahwa kalau kita reperfusinya itu termasuk mentransfer pasien ke primary PCI cardiology hospital, selama transfernya kurang dari 2 jam, maka outcome-nya tetap lebih baik ketimbang dilakukan fibrinolitik on-site. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, ada satu publikasi dari studi Plato yang menunjukkan bahwa poten antiplatelet ticagrelor memberikan penurunan mortalitas pada pasien-pasien dengan ST elevasi ACS maupun non-ST elevasi ACS dibandingkan dengan clopidogrel, sehingga bisa menjawab pertanyaan itu. Mungkin nanti Dr. Jarir bisa mengelaborasi sedikit bahwa apakah kemudian ada pharmacoeconomical benefit dengan adanya poten antiplatelet ini. Kemudian pertanyaan klinis yang ketiga, apakah mereka harus melakukan memasang IABP pada pasien STEMI dengan shock kardiogenik? Kita tahu bahwa sejak adanya hasil trial IABP Shock 2 trial yang menyatakan bahwa penggunaan
IABP rutin pre-prosedur ternyata tidak berhasil menurunkan 30-day mortality pada pasien-pasien infark miokard yang disertai dengan shock cardiogenic, sehingga guideline sekarang, panduan yang kita adopsi, merekomendasikan bahwa pemasangan IABP secara rutin tidak lagi direkomendasikan pada infark miokard dengan komplikasi shock cardiogenic. Nah, pertanyaan yang keempat, apakah mereka harus melakukan trombus aspirasi? Kita kembali pada total trial, semua pasti ingat bahwa trial besar ini menyatakan bahwa aspirasi trombus secara rutin ternyata juga tidak berhasil menunjukkan perbaikan outcome pada 1 tahun pertama, dan justru berhubungan dengan meningkatnya incidence dari stroke ischemic. Dan yang terakhir, apakah mereka perlu complete revas atau culprit only? Ada beberapa data yang berbeda dari beberapa RCT. Salah satunya adalah RCT yang dipublish tahun ini, menyatakan bahwa tidak ada perbedaan luaran klinis bagi mereka yang dilakukan culprit vessel only maupun complete revaskularisasi. Namun mereka juga, studi ini juga menegaskan bahwa revaskularisasi dari lesi non-culprit itu juga setara hospital survival-nya dan juga acute kidney injury yang memang sangat-sangat dikhawatirkan pada populasi shock cardiogenic yang menyertai infark miokard. Nah, apa yang bisa kita pelajari? Bahwa dalam satu kasus STEMI saja yang sangat biasa kita hadapi sehari-hari, banyak sekali pertanyaan klinisnya. Dan kalau sejawat sekalian kita semua bisa menjawab itu dengan cepat, itu adalah berkat adanya kumpulan pengetahuan yang selama ini kita pelajari, yang berdasar atas berbagai bukti ilmiah yang ada. Yang perlu kita ingat adalah bahwa bukti ilmiah ini dari hari ke hari bertambah terus, sehingga menjadi kewajiban kita untuk selalu mengupdate knowledge kita dari berbagai RCT. Nah, sedikit overview tentang RCT. RCT ini dikatakan bahwa kekuatan yang utamanya adalah bahwa populasinya ini sangat homogen karena semua bias yang mungkin terjadi itu dikontrol dengan baik. Namun tidak berarti bahwa studi-studi yang tidak terrandomisasi itu bukan berarti kemudian menjadi tidak valid, gitu ya, karena RCT pun apabila tidak didesain dengan baik, kita juga tidak bisa mempercayai hasilnya. Jadi beberapa pertanyaan penelitian memang tidak bisa dijawab tanpa RCT, namun tetap saja ada beberapa RCT yang belum bisa menjawab pertanyaan penelitian yang ada. Ini adalah sedikit perbandingan antara RCT dengan real world data. Mungkin ada beberapa saintis yang tidak setuju dengan penggunaan real world data, tapi lebih cocok mungkin untuk disampaikan sebagai yang satu adalah randomized dan yang satu adalah non-randomized. Karena biasanya adalah real world data ini berdasarkan studi-studi observasional, berdasarkan registry misalnya, dan memang tetap studi yang non-randomisasi ini memiliki kekuatan juga. Yaitu apa kekuatannya? Karena memang ini mewakili populasi yang sesungguhnya, maka akan lebih mudah untuk kita untuk mengaplikasikan hasilnya kepada populasi di tempat lain. Kemudian kelemahan dari RCT yang biasanya sangat high cost, itu juga bisa diakomodir dari registry yang biasanya jauh lebih murah ketimbang kita mendesain sebuah RCT. Dan meskipun ini studi yang tidak dirandomisasi, paling tidak studi-studi registry yang menghasilkan real world data ini bisa menghasilkan hypothesis generation. Walaupun kemudian kalau memang masih meragukan, tetap membutuhkan RCT untuk mengkonfirmasi hasil yang ada. Nah, bagian terakhir dari presentasi saya adalah bagaimana secara singkat kita melakukan critical appraisal terhadap RCT yang ada. Ada 3 langkah sederhana. Yang pertama adalah kita pastikan pertanyaan klinis kita dan kita cari RCT yang mungkin bisa menjawab pertanyaan klinis kita tersebut. Step yang kedua adalah
kita harus mengakses apakah ada risiko bias dan apakah metodologi yang digunakan dalam RC itu valid atau tidak. Dan yang terakhir, tentu kita harus lihat apakah efeknya signifikan atau tidak secara klinis dan dapat diaplikasikan pada populasi kita tentu yang sama dengan populasi RCT tersebut atau tidak. Saya mengambil contoh salah satu poten antiplatelet yaitu ticagrelor karena memang dalam keseharian kita sebagai intervensionis terutama yang bekerja di bidang koroner dan perifer, maka penggunaan antiplatelet dan antikoagulan itu memang sangat penting untuk kita kuasai bersama. Jadi saya ambil contoh pertanyaan klinisnya adalah kita punya banyak pasien yang harus menjalani prosedur PCI, namun pasien-pasien ini memiliki kriteria high risk bleeding seperti ada diabetes mellitus, usia tua di atas 70 tahun, dan melibatkan multivessel disease. Nah, pasien-pasien ini akan membutuhkan dual antiplatelet terapi selama paling tidak 1 tahun setelah tindakan kalau kita berkaca pada rekomendasi panduan yang terkini. Nah, bagaimana upaya yang bisa kita lakukan untuk mencegah terjadinya bleeding pada pasien-pasien yang high risk ini? Maka kita coba cari clinical trial RCT yang mungkin bisa menjawab pertanyaan ini. Kebetulan ada satu publikasi tahun 2019 yang pada populasi pasien yang menjalani PCI dengan high risk bleeding, dengan kelompok intervensinya adalah diberikan ticagrelor saja dengan placebo setelah 3 bulan pertama mendapatkan DAPT, dan dibandingkan dengan kelompok kontrolnya yang masih tetap mendapatkan dual antiplatelet sampai 12 bulan ke depan. Outcome klinis primernya adalah kejadian bleeding, BARC type 2, 3, or 5, antara fase randomisasi sampai 1 tahun berikutnya, dengan time to event analysis. Nah, yang harus kita lakukan adalah membuat bias checklist. Mari kita lihat apakah penelitian ini metodologi randomisasinya sudah betul atau belum. Kemudian apakah kedua grupnya memang comparable pada fase awal setelah randomisasi. Kemudian kita juga perlu aware apakah studi ini double blind, dua-duanya baik patient maupun juga practitioners-nya, dan kita lihat apakah outcomes objektifnya di-assess oleh blind assessor. Juga tidak kalah pentingnya kita lihat apakah kejadian loss to follow-up-nya ini banyak atau tidak, dan kejadian loss to follow-up-nya ini apakah dijelaskan dalam metodologi dari studi ini. Dan yang terakhir, apakah studi ini menggunakan per protokol analysis ataukah intention to treat analysis. Kita coba kembali ke pertanyaan survei untuk mendetermine bahwa efeknya signifikan dan bisa digeneralisasikan atau tidak. Ternyata hasil survei kecil tadi menunjukkan bahwa lebih dari 40% menyatakan bahwa yang paling penting adalah the magic p-value. Dan juga yang kedua adalah perbedaan luaran primer yang bermakna. Kita lihat pada studi ini. Jadi ketika dibandingkan kedua kelompok, ticagrelor plus placebo dengan plus aspirin, maka didapatkan bahwa 4% pada kelompok intervensi mengalami primary endpoint berupa bleeding. Sementara di kelompok pembandingnya, 7,1% yang mengalami kejadian BARC type 2, 3, or 5 bleeding. Dan penelitian ini kebetulan menggunakan hazard ratio, jadi ada beberapa cara untuk mengeluarkan efek outcome, bisa dengan hazard ratio, bisa juga dengan menggunakan relative risk. Keduanya lazim dipakai pada penelitian-penelitian RCT cohort. Dan juga tentu p-value-nya juga ada di sini. Sejawat sekalian, yang ingin saya tunjukkan adalah, yang pertama kita lihat hazard ratio-nya. Pada studi ini, hazard ratio-nya didapatkan 0,56 dengan 95% confidence interval berkisar antara 0,45 sampai 0,68.
95% confidence interval ini sangat penting untuk kita lihat. Kenapa? Kita harus lihat apakah 95% confidence interval ini melewati angka 1 atau tidak. Kalau melewati angka 1, berarti memang hasilnya tidak konsisten. Jadi variabilitasnya masih sangat lebar. Kita lihat pada studi ini, kalau hazard rasionya kurang dari 1, berarti kelompok intervensinya memang memiliki efek protektif terhadap outcome. Jadi hasil ini bisa kita baca sebagai kelompok intervensi yang diberikan ticagrelor plus placebo ini memiliki resiko lebih kecil untuk mengalami perdarahan, primary endpoint berupa perdarahan, dibandingkan dengan kelompok kontrolnya yaitu ticagrelor plus aspirin. Dengan kita lihat 95% confidence intervalnya tidak melewati angka 1 dan juga p-value-nya juga memang kurang dari 0,05 yang kita consider sebagai signifikan secara statistik. Semakin kecil range confidence interval ini, maka akan semakin reliable data dari yang dihasilkan dari sebuah RCT. Misalnya di sini tertulisnya bukan 0,45 sampai 0,68, tapi misalnya 0,68 sampai 1,2. Itu berarti melewati angka 1, artinya tidak konsisten sebagai protective faktor. Ada di kesempatan lain di mana dia juga malah memiliki angka perdarahan yang lebih tinggi pada kelompok intervensi dibanding dengan kelompok kontrolnya. Nah, selain dengan hazard ratio, bisa juga di hasil RCT itu ditampilkan dalam bentuk relative risk. Ada sedikit perbedaan, tapi saya tidak akan masuk ke dalam detail. Kalau hazard ratio itu menggunakan Cox proportional analysis, sementara relative risk itu menunjukkan selama masa studi event yang didapat itu bagaimana relative risk reduction-nya. Nah, dari apabila kita melihat relative risk, kemudian kita akan bisa menghitung yang disebut sebagai number needed to treat atau NNT. Dalam kasus contoh studi ini, kita bisa menilai bahwa number needed to treat-nya adalah jumlah pasien yang diberikan terapi kelompok intervensi untuk mencegah satu kejadian outcome bleeding yang memang menjadi primary endpoint-nya. Tentu kalau kita lihat pengertian ini, maka semakin kecil number needed to treat-nya akan semakin baik. Kebetulan pada studi ini, number needed to treat-nya adalah 33. Jadi kita butuh men-treat 33 pasien untuk mencegah satu outcome bleeding. Jadi teman-teman sekalian bisa menganalogikan pada studi lain misalnya. Bambang, waktunya baik, sudah hampir selesai. Ini ada contoh lain dari RCT yang tadi sempat saya tampilkan tentang IABP pada shock to trial. Di sini menggunakan relative risk dan kita lihat primary endpoint-nya adalah all-cause mortality saat 30 hari. Kita lihat bahwa relative risk-nya adalah 0,96 dengan confidence interval antara 0,79 sampai 1,17, artinya melampaui angka 1. Disinilah kita bisa mendapatkan menarik kesimpulan bahwa kelompok yang dipasang IABP tidak bisa menunjukkan perbedaan mortalitas saat 30 hari dibandingkan dengan kelompok kontrol, karena relative risk dan 95% CI-nya memang melewati angka 1 dengan p-value-nya juga tidak signifikan. Nah, Dr. Sunaria dan sejawat sekalian, masih banyak isu yang mungkin nanti akan kita diskusikan. Salah satunya adalah kalau misalnya ada beberapa RCT topik yang sama tapi hasilnya berbeda, apakah kita harus melakukan another RCT atau bisa kita lakukan systematic review dan meta-analisis. Kemudian yang kedua, kalau hasil RCT ternyata berbeda dengan hasil yang non-randomized tapi berdasarkan data registry yang besar, bagaimana cara kita untuk mengconclude the issue?
Dan yang ketiga, yang juga banyak sekali RCT dalam 5 tahun terakhir, apabila ada new modalities, baik treatment atau prosedur, apakah kita bisa menerima kalau RCT untuk menunjukkan new modalities treatment itu menggunakan desain yang non-inferiority. Mudah-mudahan nanti para panelis bisa membahas ini, dan sebagai take home message, saya kira mudah-mudahan contoh yang saya berikan bisa memberikan gambaran bahwa memang sebagai intervensionis kita memerlukan pemahaman terhadap RCT untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan klinis yang ada dalam kasus kita sehari-hari. Terima kasih, Dr. Sunaria. Terima kasih, Dr. Bambang. Saya kira uraian klinis dan RCT ini sudah cukup membuka wawasan peserta, dan kita punya 3 panelis yang bisa memberikan komen ataupun penjelasan lebih lanjut, dan masing-masing kita berikan waktu 5 menit. Dan untuk yang pertama pada RCT ini saya persilakan yang paling sepuh dulu, Prof. Sudigdo, baru kemudian Dr. Sunu dan Dr. Atoban. Silakan, Prof. Slide-nya kalau ada bisa di-share oleh Rindra. Setelah panel ini, nanti kita akan masuk ke pembicara kedua, dan kemudian akan melalui panel lagi, baru kemudian kita akan Q&A. Silakan, Prof. Ya. Slide-nya tolong slide, Prof. Maka suara saya kedengaran? Jelas. Jelas. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya apresiasi presentasi dari Dr. Bambang yang sudah dengan bagus sekali menyajikan bahwa dari satu kasus saja dapat timbul berbagai clinical question. Dulu waktu pertama kali saya belajar IBM, itu ada pengajar di sana yang mengatakan rata-rata seorang praktisi dokter umum perlu 3-5 clinical question. Tapi kalau dengan uraiannya Dr. Bambang mestinya bisa lebih ya. Dan era sekarang memang seharusnya begitu. Mencari apa itu namanya evidence itu dari praktek, kemudian rasanya ada sesuatu yang kurang, kemudian mencari literatur terbaru. Jadi sistem belajarnya bukan beli textbook baru terus ngapalin textbook terus nunggu pasien yang mirip dengan textbook, bukan. Jadi sekali lagi bagus sekali contoh dari Dr. Bambang. Saya ingin balik ke belakang sebentar, mengingatkan hal-hal yang sering kali saya jumpai pada baik PPDS, SP1 maupun SP2 di RSCM. Yaitu dasar kenapa RCT itu sangat diperlukan. Kalau kita ngobati satu pasien dengan penyakit tertentu dengan obat X, ya, kemudian ada hasilnya, berarti sembuh atau agak sembuh dan lain-lain. Jangan GR bahwa dia itu sembuh semata-mata karena obat kita. Dia mungkin sembuh oleh obat kita, mungkin juga obat yang lain nggak diminum, tapi dia minum obat lain, atau penyakitnya nggak diminum apa-apa juga sembuh sendiri. Ya. Atau definisi atau pengukuran sembuh atau tidaknya itu bisa bervariasi. Kalau kita pinjam apa itu namanya notasi matematika, maka outcome itu adalah hasil dari treatment effect obat plus natural course of the disease plus faktor-faktor ekstra dan pengukuran. Slide berikut. Jadi ada 3 hal selain obat yang kita berikan yang memengaruhi hasil, yaitu natural course, masuk di dalamnya prognostic factor, kemudian faktor ekstra, misalnya
atensi dari dokter, psikologi pasien, atau minum jamu, atau kerokan, atau pijet, dan lain-lain. Dan ketiga, informasi tentang outcome. Next. Nah, kalau kita ingin membandingkan dua kelompok pasien yang diberikan treatment yang berbeda, dan kita ingin bahwa terdapat perbedaan outcome itu semata-mata karena perbedaan pengobatan, maka tiga hal tadi harus kita singkirkan kalau bisa, atau setidak-tidaknya bisa sangat kita kurangi. Yaitu apa? Natural cause of the disease bisa dikurangi atau ditiadakan perbedaannya dengan cara randomisasi. Kemudian faktor ekstra bisa dikurangi dengan penyamaran atau blinding, begitu juga pengukuran. Kalau ketiga hal itu, natural cause of the disease, external factor, dan measurement itu bisa disamakan atau diserupakan, maka kalau terdapat perbedaan hasil, itu semata-mata disebabkan oleh perbedaan treatment. Nah, itu yang harus disadari oleh siapapun, tidak hanya interventionist, kardiologis, tapi semua yang bergerak di bidang medis, bahwa pengobatan atau intervensi yang bermanfaat itu baru dapat dipercaya dengan benar kalau ketiga hal yang berperan dalam pengobatan itu bisa kita tiadakan atau kita kurangi perannya. Slide itu. Itu mulai lagi ada tiga hal yang harus disamakan, yaitu prognosisnya sama, nggak boleh yang satu sakit ringan, yang lain berat, satu diabetes, satu enggak, perbedaan umur, dan seterusnya itu dihilangkan dengan randomisasi. Kemudian kedua kelompok harus diberikan pengobatan yang sama, kecuali untuk obat atau prosedur yang kita teliti, dan kemudian outcome-nya harus dilakukan dengan cara yang sama antar kedua kelompok tersebut. Yang nomor satu dengan randomisasi, nomor 2 dan 3 itu dengan blinding. Blinded tidak selalu bisa dilakukan ya, termasuk di kardiologi kemarin kami membahas tentang apa itu di HTA, perbedaan drug eluting stent sama bare metal stent, itu ternyata ada yang tidak bisa di blinded, tetapi semua RCT itu bisa di randomisasi. Oleh karena itu true eksperimental itu ditandai oleh randomisasi. Slide. Nah, ini lewat saja, saya hanya kata-kata ya. Mohon maaf, Prof, waktunya, Prof. Nah, lewat saja. Terus ini hasil, terus efficacy dan effectiveness, saya kira semua sudah paham. Slide berikut. Ya, slide. Next. Nah, ini contoh ya, cara melakukan critical appraisal untuk terapi. Nah, ini saya tertarik pada scientific evidence yang real world evidence yang dikemukakan oleh Dr. Bambang tadi. Saya slide-nya agak kacau tuh ya. Scientific evidence itu yang merupakan kali-kali sebelumnya. Slide sebelumnya, tolong. Slide, ya. Ya. Ini biasanya dilakukan secara ilmiah dengan randomized control trial, sedangkan real world evidence itu berupa studi observasional, biasanya cohort retrospektif untuk treatment. Nah, di scientific evidence itu semuanya ideal ya, intervensinya tetap, pengukurannya jelas, sehingga internal validity-nya tinggi. Sebaliknya, external validity-nya nggak begitu bagus. Oleh karena dalam praktek, apa yang
menjadi kriteria pemilihan dalam scientific evidence itu nggak selalu bisa dipenuhi, atau bahkan sengaja dilanggar. Misalnya dalam bidang saya ada RCT baru, antibiotik untuk neonatal sepsis. Kriteria inklusinya pasien berat lahir normal dan usia kurang 28 hari atau kurang. Itu di RCT-nya. Tapi dalam penerapannya, pasien saya umurnya 31 hari atau bahkan 40 hari. Saya kasih juga. Jadi apa yang dilakukan di praktek sehari-hari tidak selalu atau hampir tidak pernah sama dengan apa yang ada di scientific evidence. Kita kejar-kejaran waktu nih, Prof. Next slide, saya kira terakhir. Ya. Next. Jalan. Ya, ini pengalaman kita aja waktu melakukan studi HTA, bahwa apa yang dilakukan oleh para teman sejawat itu tidak selalu sama dengan apa yang dilakukan di RCT. Ya, bagus, sementara itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau bisa Dr. Sunu barangkali lebih to the point. Baik, siap, Dok. Boleh saya share slide sedikit aja? Ya. Senior dan sejawat sekalian, jadi saya pertama ingin mengomentari apa yang tadi dilakukan survei oleh Dr. Bambang tentang RCT terhadap teman-teman intervensionis ya. Jadi saya kira di slide yang kedua terakhir kalau tidak salah, itu sekitar 90% ya Dr. Bambang itu belum memahami RCT. Saya kira memang kita yang menjalani fellowship ya entah intervensi atau fellowship kardiologi yang lain, itu waktu banyak tersita dalam tanda petik untuk praktis klinik kita. Tetapi saya harus sampaikan ini ke teman-teman sekalian bahwa ketika teman-teman sudah selesai fellowship dan mulai praktek mandiri sebagai seorang intervensionalis misalnya, maka kesempatan untuk belajar itu semakin tidak ada. Jadi memang waktu yang paling baik adalah pada saat kita menjalani fellowship. Saya ya kebetulan pernah menjalani fellowship di luar, di Taiwan, dan menurut saya bagaimana pembagian antara tugas klinik dan pembagian dengan research assignment itu betul-betul harus kita jalankan. Dan tentu di situ perlu juga adanya mentorship yang baik. Saya ingin tahu juga nanti dari Dr. Bambang, apakah ada perbedaan antara teman-teman yang fellowship di luar dan fellowship di dalam negeri dari sisi understanding tetap terhadap RCT, karena itu satu hal yang penting. Kemudian itu mengenai tadi surveinya. Kemudian komentar yang kedua, saya kira ini teman-teman sudah jelas bahwa ini satu studi yang baik di New England Journal of Medicine, tetapi kita kadang-kadang sebagai seorang klinisi itu kan sangat sibuk ya, sehingga tidak membaca secara detail apa yang sebenarnya terpampang di dalam survei atau di dalam clinical trial tersebut. Teman-teman juga harus hati-hati bahwa mungkin p-value ini adalah signifikan, tetapi kita harus ingat bahwa ini ada y-axis yang berbeda nih. Di sini kan kalau kita melihat y-axisnya digunakan angka 100%, maka sebenarnya perbedaannya sangat tipis. Tetapi ya ini the way of investigator seperti ya Dr. Bambang dan mungkin saya juga ya Dr. Bambang. Kita mencoba menampilkan supaya lebih jelas dilihat oleh audiens. Jadi dibikin hanya 10 sini. Jadi ini sebenarnya betul berbeda secara statistik. Tetapi apakah this is clinically relevant, ini mungkin yang layak untuk kita pelajari lebih lanjut, dan saya kira di situ tadi yang disampaikan oleh Prof. Tigdo, dan nanti saya kira Dr. Jarir juga akan menyampaikan lebih jelas untuk melihat secara lebih detail. Dan ini juga hal lain yang selalu saya diskusikan, saya dengan Dr. Bambang dan adik-adik PPDS, ini contoh trial yang ini yang menunjukkan bahwa ketika Grelor versus with or without aspirin in high risk patient with PCI. Jadi selalu saya mengajak teman-teman PPDS untuk
melihat dari sisi PICO untuk mengimplementasikan hasil tersebut di dalam clinical practice kita. Jadi kalau kita lihat secara lebih detail tentang studi ini, hati-hati apakah ini patient population-nya itu patient population yang mana gitu. Tadi salah satu yang menjadi concern tertinggi dari teman-teman intervention adalah RCT tentang SCAD, jadi Stable Coronary Artery Disease. Kalau kita melihat dari survei dari trial ini, sebenarnya hanya sekitar saya kira 30%-an lah pasien yang masuk di dalam trial ini merupakan pasien dengan stable coronary artery disease. Yang lainnya adalah pasien ACS. Jadi itu yang saya kira 2 poin, Dr. Sunara, yang secara singkat saya ingin sampaikan, bahwa yang pertama tentang fellowship training, apakah nanti mungkin dengan adanya subspesialisasi itu akan membuat produksi physician investigator itu akan menjadi lebih baik, atau karena kita sama-sama paham bahwa dengan fellowship ini waktunya habis untuk di klinik. Yang kedua adalah bahwa dalam menerapkan atau mengimplementasikan hasil suatu trial, kita harus melihat yang paling gampang adalah PICO, dan hati-hati dengan tampilan di hasil. Jadi be careful. Jadi physician investigator kayak Dr. Bambang itu misalnya, dia sebagai investigator dia akan menampilkan dengan bagus slide yang seperti tadi. Tapi nanti kalau sebagai seorang physician akan beda lagi mindset-nya. Jadi itu mungkin komentar dari saya. Terima kasih. Oke, saya mohon berikutnya Dr. Jared, sebelum Dr. Andin siap-siap karena ini 5 menit, kemudian Dr. Andin. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Para senior, guru besar, dan teman sejawat semuanya, terima kasih atas undangannya untuk melakukan pembahasan. Dr. Bambang, terima kasih presentasinya luar biasa ya, dengan melihat sebetulnya apa yang dikerjakan oleh klinisi dan juga mengkaitkannya sebetulnya secara saintifik, terutama terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita lihat, kita ambil atau kita kembangkan selama proses klinis itu sendiri. Saya kira ini luar biasa karena tentunya sebetulnya pertanyaannya tidak hanya di situ. Ya, saya kira akan banyak sekali masih pertanyaan-pertanyaan. Itu pertanyaan yang besar saja, tetapi justru yang small detail dari proses klinis itu yang kemudian pertanyaan ini yang sekarang perlu kita gali juga. Nah, tadi terkait dengan bahwa Dr. Bambang mengadakan survei, itu menarik sekali bagi kami. Kenapa? Saya sebagai seorang pendidik ya di Fakultas Kedokteran yang itu mengajarkan IBM, metodologi riset dan sebagainya, baik itu untuk mahasiswa S1, PPDS maupun yang PPDS 2, itu kemudian melihat bahwa harus ada perubahan ini kurikulum ya dari teman-teman mendidik sejawat PPDS maupun juga PPDS 2 misalnya, untuk bisa lebih memahami mengenai proses saintifik itu. Kenapa? Karena tidak hanya sekarang, tetapi future tadi seperti dikatakan Dr. Sunu, bahwa teman-teman itu akan berada di sisi depan, sehingga tidak ada lagi mungkin yang akan memberikan atau mensupervisi atau bahkan juga memberikan ilmu yang banyak, sehingga bekal untuk bisa memahami evidence-based medicine itu menjadi sangat penting. Ya, kalau tadi melihat bahwa RCT hanya 30% yang pernah mendapatkan, ini artinya ada sekitar 70% secara systematically belum kemudian tersentuh di dalam pendidikannya. Saya kira ini sesuatu yang menarik untuk bisa dikembangkan. Kemudian yang kedua yang ingin saya sebutkan betul sekali, bahwa di dalam proses kita untuk mengatakan RCT untuk bisa kita gunakan atau tidak, maka sebetulnya tidak hanya valid atau hasilnya penting saja, tetapi yang justru terlihat di sini ada applicability. Applicability itu kita melihat kesesuaian tadi, populasi yang diteliti tersebut dengan populasi yang ada di atau pasien yang ada di dalam keseharian kita. Tadi yang seperti disebutkan oleh Dr. Sunu, sebetulnya PICO, untuk melihat PICO, karena untuk melihat apakah PICO yang kita raise dari pertanyaan klinis itu directly related dengan PICO yang ada di dalam RCT tersebut. Kadang-kadang PICO ini tidak indirectness. Ini yang membuat sebetulnya kalau kita berbicara terhadap RCT itu bisa memberikan decision making atau memberikan rekomendasi, maka indirectness ini menjadi posisi yang penting.
ya di dalam pemberian rekomendasi bahwa memang RCT, tapi kemudian indirectness-nya terhadap PIKO kita kemudian tidak sama. Jadi benar sekali tadi saya menyebutkan bahwa untuk melihat hal tersebut perlu kita melihat metode yang lain. Jadi sebetulnya ada, nanti mungkin juga saya akan berikan Pak setelah meta analisis, ada yang kita sebut sebagai grade ya. Jadi suatu cara memberikan rekomendasi grade ya terhadap suatu bukti ilmiah. Kemudian setelah itu saya juga melihat teman-teman di lapangan tadi tidak begitu mungkin punya waktu tadi untuk membaca lebih banyak dan sebagainya. Sehingga perlu adanya suatu terutama asosiasi ini membuat suatu guideline yang berbasis evidence based guideline, di mana guideline itu yang kemudian digunakan oleh semua teman, yang itu kemudian mengakibatkan intervensi yang kita lakukan itu sudah berbasis evidence. Karena pertanyaannya banyak sekali tadi. Untuk hanya satu kasus saja, itu yang mungkin perlu kita buat suatu kegiatan atau pembuatan guideline. Saya kira 3 itu saja yang menjadi rekomendasi saya atau pembahasan saya. Nanti beberapa mungkin kalau ada kesempatan lagi saya akan berikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Djarid.